Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang memberikan rezeki sehingga kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Dialah Zat yang akan memusnahkan seluruh makhluknya, dan dialah pula yang akan menghidupkan kembali kelak di yaumul akhir dan akan menghisab seluruh makhluknya yang ada di alam dunia ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan salawat kita terlimpah padanya, keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang soleh, yang istiqomah perjuangkan dan mendakwahkan syariat Islam sampai hari ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tak lupa Al-Fakir berwasiat pada pribadi Al-Fakir dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, yaitu ditandai dengan semakin taat dan patuhnya kita pada ketetapan syariat Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kemarin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023, bangsa ini dan kita sekalian merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah memang hak asasi setiap umat dan setiap makhluk. Maka layak bersyukur sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pembukaan dikatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena tanpa berkat dan rahmat Allah maka kemerdekaan itu tidak akan mungkin kita capai. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai generasi bangsa, apakah sudah cukup kita merayakan kemerdekaan negeri ini? Dan apakah perjuangan para pahlawan terdahulu itu sudah usai atau sudah selesai? Maka inilah yang menjadi pemikiran kita bersama. Oleh karena itu di dalam Islam, di samping kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, maka Allah pun memerintahkan kita juga tafakkur, berfikir. Bersyukur dan tafakkur adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita berfikir apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau para pejuang dulu, nenek moyang kita telah berjuang untuk memerdekakan negara ini dengan perjuangan yang ikhlas, dan mudah-mudahan para pahlawan itu adalah mati syahid karena dia memperjuangkan negeri ini dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau para pejuang dulu bagaimana memperjuangkan kemerdekaan dari sisi fisik, maka kita harus berpikir, apakah kita sudah merdeka secara fisik ini sudah cukup? Apakah kita perlu melanjutkan atau apakah kita sudah puas dengan apa yang ada? Maka tugas kita sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap untuk berjuang. Kemerdekaan sebagaimana pada materi khutbah saya yang lalu, ada merdeka dari sisi fisik, ada merdeka dari sisi pemikiran. Dan kalau kita lihat fakta dunia, kita baca bagaimana ketika pasca perang dunia kedua, maka dunia telah mengganti
sistem penjajahan dari penjajahan fisik kepada sistem penjajahan modern, yaitu penjajahan secara pemikiran. Oleh karena itu tugas kita hari ini adalah, kalau para pejuang dulu membebaskan secara fisik, ya kita sudah merdeka. Tapi tugas kita sekarang generasi muda adalah memperjuangkan kemerdekaan dari sisi pemikiran. Dari sisi pemikiran, setelah Perang Dunia Kedua, dunia telah mengubah, negara-negara adidaya telah merubah, negara-negara penjajah telah merubah bagaimana sistem penjajahan di dunia ini, yaitu dari sistem penjajahan fisik kepada sistem penjajahan modern. Mereka tanpa lagi menghadirkan fisiknya di sebuah negeri, tapi mereka bisa mengendalikan negeri. Mereka bisa mengambil kekayaan sebuah negeri. Inilah bentuk penjajahan pemikiran. Kalau hari ini kita katakan merdeka, ya secara fisik, iya, tidak ada yang menekan kita. Tapi lihatlah secara pemikiran, undang-undang kita masih menggunakan undang-undang barat. KUHP itu adalah hasil rancangan undang-undang dari Belanda. Mengapa generasi ini tidak berpikir untuk mengganti yang khas KUHP yang berasal dari khasanah keislaman atau kemampuan produk negeri ini? Sampai hari ini tetap ada. Dari situlah lahir penjajahan pemikiran. Seharusnya negeri kita ini adalah negara yang kaya raya. Tambang emas terbesar di alam dunia ini ada di negeri kita. Kekayaan alam yang luar biasa. Tambang apa yang tidak ada di daratan negeri Nusantara kita ini. Mulai dari aspalnya, minyaknya, bahkan kayu ditanam saja bisa menghasilkan. Semua tumbuh di alam yang subur di negeri kita ini. Tapi coba lihat, angka kemiskinan kita tercatat masih tinggi. Pendidikan kita juga masih mahal. Layanan kesehatan juga demikian. Bahkan seakan-akan orang miskin itu tidak berhak untuk sakit karena mahalnya layanan kesehatan. Bahkan seakan-akan negara berlepas tangan, kesehatan diserahkan kepada BPJS, dan kita dipaksa untuk membayar iuran setiap bulan. Ditambah naiknya harga-harga dan diterapkannya sistem peradilan yang tidak adil di tengah-tengah kita. Banyak ketimpangan. Kalau hari ini kita dikatakan merdeka, ternyata kondisi kita masih seperti ini. Sehingga dari sinilah perjuangan kita ini adalah belum selesai. Kita tetap berjuang, yaitu memperjuangkan kemerdekaan dari sisi pemikiran. Pemikiran apa yang membelenggu negara ini? Pemikiran siapa yang mencekram negara ini? Penjajahan pemikiran apa yang telah menjajah negeri ini? Yaitu pemikiran sekulerisme, kapitalisme yang itu terlahir dari peradaban barat yang mereka senantiasa jajarkan di setiap negeri-negeri Islam. Dengan kita mengambil itu, maka kita yang seharusnya hidup di negara yang kaya raya, tapi kita tidak bisa menikmati kekayaan kita karena diambil oleh mereka. Bagaimana cara mereka untuk mengambil itu semua? Maka pemikiran kita lah yang harus dijajah. Yang pertama, kita tidak dikenalkan bahwasanya kepemilikan itu adalah siapa yang punya akses untuk memilikinya, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Lahirlah sistem ekonomi kapitalis
Maka sistem ekonomi kapitalis itu dilahirkan dari sebuah ideologi kapitalisme. Ketika kita mengambilnya, maka yang untung adalah mereka. Dalam sistem ekonomi kapitalis, siapa yang berhak untuk mendapatkan kekayaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Maka untuk menguasai itu semua, maka masuklah mereka pada level kekuasaan. Maka sesungguhnya sejatinya yang berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin itu adalah negara penguasa yang merupakan rentetan dari kepanjangan, yaitu ideologi kapitalisme atau sekulerisme. Dengan itu mereka bisa menguasai hajat-hajat hidup orang banyak, bisa menguasai sumber-sumber ekonomi yang seharusnya menjadi hak kaum muslimin. Bagaimana mereka bisa menguasai? Yaitu mereka ikut andil dalam pesta demokrasi. Sehingga penguasa-penguasa yang mereka harapkan adalah penguasa-penguasa yang sesuai dengan keinginan Barat. Kalau Barat berkehendak dan tidak mengancam dari perekonomian mereka, maka mereka akan mati-matian akan mendukungnya. Tapi barang siapa itu mengancam mereka, maka pasti dengan susah payah mereka akan menjatuhkannya. Inilah sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berpikir lepas dari penjajahan secara pemikiran. Sudah cukup retorika-retorika yang senantiasa menindak-bobokkan kita, karena faktanya tambang-tambang kita itu dikuasai asing dan asing. Mereka lah yang menguasai. Siapa yang memberikan izin kepada mereka? Tentunya bukan kita, tetapi orang yang kita pilih lewat sistem demokrasi. Oleh karena itu, kalau untuk membahas ini cukup panjang dan luas, intinya kalau kita dikatakan sudah merdeka secara hakikinya, maka maknanya adalah belum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hakikat merdeka itu adalah inilah ilaha illallah illa ala fa'buni. Sehingga merdeka itu adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang layak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinyatakan oleh Rabi bin Amir ketika diperintahkan untuk menaklukkan Persia. Maka berkatalah Rabi bin Amir kepada Panglima Rustum, sesungguhnya wahai Panglima Rustum, kami semua ini diutus oleh Allah ke negeri kalian, bukan untuk menjajah kalian. Kami diutus oleh Allah datang ke negeri kalian adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menjadi penghambaan kepada Allah, dari ketundukan kepada hawa nafsu menjadi ketundukan yang hakiki kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sebuah kemerdekaan sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemikiran untuk senantiasa bertafakur, berpikir dengan fenomena apa yang ada di alam dunia ini. Sesungguhnya Allah menjadikan kita umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, karena kitalah menjadi khalifatul fil ard, penguasa dunia yang akan menyelamatkan dunia dan alam semesta dan kehidupan ini. Kalau mereka memimpin dunia, orang-orang kafir itu adalah bagaimana bisa mengakses kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang yang beriman itu tidak, dia diberikan kekuasaan adalah dalam rangka untuk mengabdikan dan kemaslahat umat manusia di alam dunia ini.
Keberadaan dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya toh dia dapat kekuasaan di alam dunia, dia dapat kedudukan di alam dunia ini, jabatan, kekuasaan dan kedudukan itu adalah semata-mata untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaslahatan dirinya. Inilah kehidupan kita seorang muslim. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan pada khutbah Jumat kita kali ini mengajak kepada kita sekalian, di tengah euforia kemerdekaan yang disambut meriah, tapi kalau kita berpikir secara mendalam, seharusnya kita prihatin pada bangsa dan negeri ini. Bagaimana kekayaan ada di rumah kita, tapi kita tidak bisa memilikinya. Bagaimana harta melimpah ruah, tetapi umatnya, penduduk rumahnya, keluarga di rumah itu menjadi miskin. Ini adalah sungguh nasib yang perlu kita prihatin dengannya. Demikianlah, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.